Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa, khususnya siswa-siswi SMP dan MTS dimanapun berada. Jumpa lagi dengan channel Jakun Mayarika. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menyampaikan presentasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 semester genap. Mari kita ke presentasi. Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika bagian 2. Tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Menjelaskan kronologi Sumpah Pemuda. 2. Menjelaskan kepanitiaan Kongres Pemuda 2. 3. Menyebutkan isi rumusan Sumpah Pemuda. Dan 4. Menjelaskan arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita mulai materi. Kronologis Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat berbeda oleh penggagasnya, yaitu Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan yaitu Yong Yafa, Yong Batak, Yong Celebes, Yong Sumateranan Bon, Yong Islamiten Bon, Yong Ambon, dan lainnya, serta pengamat dari pemuda Tionghoa seperti Kwi Tiam Hong, John Lau Choan Hock, Oi Kai Siang, dan Choi Jin Wi. Rapat pertama dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlingen Bonn atau KJB, Waterlooplein, dulu Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Ketua PPPI Sugondo Joyo Puspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Jadi 5 hal inilah yang dapat mempersatukan pemuda Indonesia. Selanjutnya rapat kedua dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Pos Jawa Biskup membahas masalah pendidikan. Ada 2 pembicara yaitu Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarporo. Keduanya berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Rapat penutup dilaksanakan di Gedung Indonesia Klub Gebo di Jalan Kramat Raya nomor 106. Dalam sambutannya, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Ramelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Kepanitiaan Kongres Pemuda 2. Adapun panitia Kongres Pemuda 2 adalah sebagai berikut. Ketua adalah Sugondo Joyo Puspito dari PPPI. Wakil Ketua RM Joko Marsaid dari Yong Yafa. Sekretaris Muhammad Yamin dari Yong Sumateranan Bon. Bendahara Amir Sarifuddin dari Yong Batak.
Pembantu 1 Johan Muhammad Chai dari Young Islamic Bond. Pembantu 2 Raden Kaca Sungkana dari Pemuda Indonesia. Pembantu 3 Senduk dari Young Celebes. Pembantu 4 Yohanes Leimina dari Young Ambon. Pembantu 5 Rohani Suhud Pemuda Kaum Betawi. Sumber buku sejarah pergerakan nasional. Kongres Pemuda 2. Ini adalah suasana setelah Kongres Pemuda 2. Dan ini adalah diorama Kongres Pemuda 2. Rumusan Sumpah Pemuda. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan panduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah Pemuda tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda kedua adalah sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Arti dan makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukanlah hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai suatu negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antar bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia mulai disepakati sebagai bahasa pengantar dalam semua acara-acara yang dilakukan oleh para pemuda. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sejak itu Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, agama, golongan menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Kemerdekaan memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Semangat Sumpah Pemuda harus tetap ada. Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diraih, persatuan dan kesatuan bangsa akan hancur apabila bangsa Indonesia tidak lagi memiliki semangat bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Makna isi Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Mengandung makna, tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia baik di darat dan di laut serta wilayah udara yang ada di atasnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah daratan dan lautan sebesar 5.180.053 km persegi. Wilayah yang luas menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ketujuh di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brasil, dan Australia. Menurut letak astronomi, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan,
dan di antara 95 bujur timur dan 141 bujur timur. Indonesia disebut juga Nusantara. Nusantara berarti kepulauan yang terpisahkan oleh lautan. Jumlah kepulauan yang dimiliki Indonesia sebanyak 13.466 pulau besar dan kecil. 2. Makna kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, adalah pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan, di mana paham kebangsaan disebut juga kesadaran berbangsa. Rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah bangsa yang panjang, berawal dari hasrat ingin bersatunya penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk, kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. 3. Makna kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Seperti dalam masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia berhasil menjadi alat komunikasi untuk membangkitkan dan menggalang semangat kebangsaan dan semangat perjuangan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaannya. Yang kedua, sesuai kenyataan sejarah bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, dan bahkan antar budaya. Setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia diterapkan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahan, tetapi juga sebagai bahasa pengantar pada jenis dan jenjang pendidikan, sebagai bahasa penghubung, bahasa perhubungan nasional, terutama dalam kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, sebagai sarana pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Jadi bahasa Indonesia adalah sebagai sarana pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara masih harus dimantapkan. Kita semua diharapkan sudah terampil berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar mempertegas jati diri kita sebagai bangsa. Demikian presentasi pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk pelajar SMP dan MTS kelas 8. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.